Halo anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan membahas materi tentang pekerjaan elektromekanik dari bahan logam dan non-logam. Apa sih itu logam? Logam adalah suatu paduan yang terdiri dari campuran unsur karbon dengan besi. Untuk menghasilkan suatu logam paduan yang mempunyai sifat yang berbeda dengan besi dan mempunyai sifat karbon, maka dicampur dengan bermacam logam lainnya. Logam ferro terdiri dari komposisi kimia yang sederhana antara besi dan karbon. Masuknya logam karbon ke dalam besi dengan berbagai cara. Selanjutnya, logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Di antaranya yang pertama, dapat ditempa atau dirubah bentuknya. Yang kedua, dapat menghantarkan panas dan listrik. Dan yang terakhir, yang ketiga, keras ataupun tahan terhadap goresan, potongan atau kausan. Terus kenyal. Kenyal yaitu tahan patah bila dibentang. Yang selanjutnya kuat. Kuat itu tahan terhadap benturan, pukulan ataupun martil. Dan yang terakhir liat, dapat ditarik. Yang selanjutnya sifat fisis logam. Sifat-sifat fisis logam yang pertama yaitu logam terlihat lebih mengkilat. Logam akan mengalami pemantulan sinar yang datang dengan panjang gelombang dan frekuensi yang sama, sehingga logam terlihat lebih mengkilat. Yang kedua, menghantarkan panas. Logam akan menghantarkan panas ketika dikenai sinar matahari, sehingga logam akan sangat panas. Energi panas diteruskan oleh elektron sebagai akibat dari penambahan energi kinetik. Hal ini menyebabkan elektron bergerak lebih cepat. Yang ketiga, logam menghantarkan listrik. Logam akan menghantarkan listrik jika elektronnya terdelokalisasi bebas bergerak di seluruh bagian struktur atom. Selanjutnya yang keempat, meabilitas. Meabilitas merupakan suatu kemampuan logam untuk ditempa atau diubah menjadi bentuk lembaran. Pandai besi menggunakan sifat ini untuk membuat sepatu kuda dan batangan logam. Gulungan baja ataupun besi penggiling menggunakan sifat ini saat mereka menggulung batang baja menjadi lembaran tipis. Selanjutnya yang kelima, daktilitas. Daktilitas merupakan suatu kemampuan logam yang diubah menjadi kawat dengan sifatnya yang mudah merenggang jika ditarik. Yang keenam, bersifat keras. Semua logam bersifat keras, kecuali natrium dan kalium. Yang ketujuh, mempunyai kepadatan yang tinggi. Logam pada umumnya mempunyai kepadatan yang tinggi, sehingga terasa berat jika dibawa. Yang kedelapan, menimbulkan suara yang nyaring jika dipukul. Logam akan menimbulkan suara yang nyaring jika dipukul, sehingga dapat digunakan dalam pembuatan bel ataupun lonceng. Dan yang terakhir, dapat ditarik magnet. Logam dapat ditarik magnet sehingga logam disebut diamagnetik. Sifat kimia logam. Sifat kimia logam yang pertama memiliki energi ionisasi yang rendah. Logam memiliki energi ionisasi yang rendah sehingga logam cenderung melepaskan elektronnya dengan mudah. Logam cenderung melepaskan elektron daripada menangkap elektron. Yang kedua, cenderung memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Suatu logam cenderung memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi karena kekuatan ikatan logam. Kekuatan ikatan berbeda antara logam satu dengan logam yang lainnya. Yang ketiga, memiliki 1-3 elektron dalam kulit terluar dari atom-atomnya. Logam memiliki 1-3 elektron dalam kulit terluar dari atom-atomnya. Yang keempat, logam oksida yang larut dalam air bereaksi untuk membentuk logam hidroksida. Yang kelima, logam oksida bereaksi dengan asam membentuk garam dan air. Yang selanjutnya, jenis-jenis logam. Di sini jenis-jenis logam ada dua. Yang pertama logam ferro dan yang kedua logam non-ferro. Apa sih logam ferro? Yaitu suatu bahan logam yang mengandung unsur besi. Sedangkan logam non-ferro suatu logam yang tidak mengandung unsur besi. Di sini kita masuk ke dalam jenis-jenis logam ferro. Yang pertama yaitu besi tuang. Besi tuang adalah suatu material penting dalam permesinan.
karbon dan silikon adalah unsur paduan utamanya, dengan jumlah masing-masing berkisar 2,1 sampai 4%. Nah, untuk beratnya 1 sampai 3% berat. Besi tuang cenderung rapuh dan tidak cocok untuk tujuan fleksibilitas. Nah, di sini besi tuang biasanya banyak digunakan untuk mereparasi rumah-rumah bearing yang rusak, terus setting flap dan yang lain-lainnya. Yang kedua, ada besi tempa. Komposisi besi tempa terdiri dari 99% besi murni. Nah, sifatnya itu dapat ditempa, liat, dan tidak dapat dituang. Besi tempa antara lain dapat digunakan untuk membuat rantai jangkar, kait kerang, dan landasan kerja plat, bangunan kereta api, bangunan kapal laut, industri minyak, tujuan arsitektur, perlengkapan pertanian, dan lain-lain. Yang ketiga, ada baja karbon. Baja karbon adalah bentuk paling umum dari baja karena harganya yang relatif rendah, sementara itu memberikan sifat material yang dapat diterima untuk banyak aplikasi. Baja karbon dapat berisi sekitar 0,05 sampai 0,15% karbon dan baja ringan mengandung 0,16 sampai 0,29% karbon sehingga mudah dibentuk dan ulet, tetapi tidak dapat dikeraskan dengan perlakuan panas. Baja karbon ini memiliki kekuatan tarik relatif lebih rendah, tetapi murah dan lunak. Sering digunakan untuk struktur bangunan. Baik, lanjut ke selanjutnya yaitu jenis logam non ferro. Nah, di sini untuk logam non ferro, yang pertama itu ada seng. Seng dapat digunakan sebagai pelindung dari karat. Hal ini dikarenakan lebih tahan terhadap karat daripada besi. Pelapisan dengan seng dilakukan dengan cara galvanis seperti pada tembaga. Seng juga mudah dituang dan sering dipakai sebagai pencampur bahan lain yang sukar dituang, seperti contohnya tembaga. Nah, dalam teknik listrik, seng dapat digunakan sebagai bahan selongsong elemen keling, kutub negatif, batang-batang elektroda, elemen galvanis. Yang kedua, ada timah hitam. Timah hitam ataupun bisa disebut dengan timbel. Timbel memiliki berat jenis 11,4 dan tahanan jenisnya 0,94. Logam ini jenisnya lunak sehingga dapat dicetak dengan cara dicairkan. Nah, untuk titik cairnya, timbel memiliki titik cair 325 derajat Celcius dan titik didihnya 1560 derajat Celcius. Timbel tahan terhadap udara, air, dan garam, dan juga asam belerang. Timbel dalam teknik listrik dapat dipakai sebagai pelindung untuk kabel listrik dalam tanah atau pada kabel listrik dasar laut. Sifat dari timah hitam ini ataupun timbel adalah tahan air dan tahan air garam, sehingga kabel yang dibungkus dengan timbel tidak mudah rusak jika dipakai di laut. Tetapi kabel menjadi terlalu berat dan mudah terluka ataupun tergores karena sifat lunaknya dan timbel kurang tahan terhadap getaran. Akibat dari getaran tersebut, timbel bisa menjadi rusak dan menyebabkan air masuk ke dalam kabel. Oleh karena itu, untuk pemasangan kabel berbalut timbel hendaknya dijauhkan dari tempat yang banyak getarannya. Misalnya, jangan ditaruh di dekat kereta api, jembatan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu ada timah putih. Timah putih ataupun disebut timah keadaannya hampir sama dengan timbel. Timah putih warnanya putih mengkilat. Nah, timah putih untuk titik cairnya lebih rendah daripada timbel, yaitu sekitar 230 derajat Celcius. Sedangkan untuk berat jenisnya 7,3 dan untuk tahanan jenisnya 0,15 ohm mm/2 per meter. Nah, timah putih ini tidak beracun seperti timbel, sehingga dapat dipakai sebagai pelapis atau bahan campuran. Sebagai bahan mentah, timah diperdagangkan, dituang dan dalam bentuk balok seperti setengah jadi dan dapat dibuat plat juga. Yang keempat ada tembaga. Tembaga merupakan bahan tambang yang ditemukan sebagai biji tembaga yang masih bersenyawa dengan zat asam belerang ataupun bersenyawa dengan kedua zat tersebut.
Selain itu, dalam biji tembaga juga terdapat batu-batuan. Tembaga biasa ditemukan di Amerika Utara, Chili, Papua, dan sebagainya. Alasan produksi tembaga sebagian besar digunakan dalam industri kelistrikan, yaitu tembaga mempunyai daya hantar listrik yang tinggi. Dengan begitu, tembaga juga digunakan untuk kelengkapan bahan radiator, kettle, dan alat perlengkapan pemanasan. Nah, untuk sifatnya, sifat dari tembaga yaitu dapat dirol, ditarik, ditekan tarik, dan dapat ditempa. Yang kelima, aluminium. Aluminium diperoleh dari bauksit yang terdapat di Amerika Utara dan negara-negara lain. Selain itu, aluminium juga diperoleh dari klorit yang berasal dari Greenland dan batu labradoyang yang ditemukan di Norwegia. Aluminium sangat diperlukan dalam pembuatan kapal terbang, mobil, motor, dan dalam teknik listrik. Yang keenam, ada perak. Perak merupakan logam mulia. Perak terdapat dalam campuran logam-logam lain, contohnya timbel, timah, ataupun seng. Perak murni dapat diperoleh setelah melalui proses pemurnian. Logam jenis ini bersifat lunak, bulat, dan mengkilat, serta dapat dicetak. Nah, untuk titik cairnya, titik cair perak di bawah titik cair tembaga, yaitu 960 derajat Celcius. Dan untuk berat jenisnya 10,5, dan untuk tahanan jenisnya perak itu memiliki tahanan 0,016 derajat Celcius milimeter persegi. Berarti daya hantar listriknya lebih baik daripada tembaga. Nah, yang ketujuh yaitu ada emas. Emas juga termasuk logam mulia. Dalam persenyawaannya dengan logam-logam lain, terdapat pemurnian yang dikerjakan secara kimia. Emas murni sangat lunak. Kekerasannya dapat dipertinggi dengan mencampurkan dengan perak. Banyaknya perak dalam campuran ini menentukan besarnya karat. Emas murni dinyatakan sebagai 24 karat. Kalau ada emas 22 karat, berarti dalam 24 bagian ada 22 bagian emas dan sisanya perak 2 bagian. Nah, untuk warna emas kuning mengkilat. Untuk berat jenisnya sekitar 19,3 dan titik cairnya 1063 derajat Celcius. Nah, yang terakhir kedelapan, platina. Platina adalah suatu bahan yang tidak berkarat tetapi dapat ditempa, regang, namun sukar dicairkan dan tahan dari sebagian besar bahan-bahan kimia. Platina ini merupakan jenis logam terberat dengan berat jenisnya 21,5. Nah, untuk titik cairnya, platina mencapai 1774 derajat Celcius. Nah, untuk sedangkan tahanan jenisnya 0,42 mm pangkat 2 persegi. Nah, warna dari platina ini adalah putih keabu-abuan. Platina dapat ditarik menjadi kawat halus dan filamen yang tipis. Baik anak-anak, itu materi untuk bahan elektromekanik logam. Nah, untuk non-logamnya bagaimana? Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, apabila di antara kalian ada yang belum mengerti, belum paham, ataupun ingin bertanya, kita diskusikan di Google Classroom. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.